Hari ini kita bakal merenungkan apa sih sebetulnya sudah digenapi, perjanjian yang baru itu apa sih gitu. Kita sekarang ada dalam perjanjian yang baru. Kita udah gak bisa lagi pakai dengan cara yang lama, tapi kita harus pakai cara yang baru. Nah, tapi perjanjian baru itu apa sih sebetulnya? Perjanjian baru itu ketika Torah digenapi, apakah seperti itu? Perjanjian baru itu adalah maka akan ada cara baru karena cara mengikat janji dengan Tuhan dengan cara yang baru. Nah, menggenapi Taurat itu salah satu dari bagian daripada perjanjian yang baru. Tapi perjanjian yang barunya sendiri definisinya apa? Nah, definisi perjanjian yang baru adalah menjadi dewasa. Menjadi dewasa. Itu artinya perjanjian baru. Artinya segala kita sebagai manusia menjadi dewasa dan Torah juga menjadi dewasa. Maksudnya menjadi dewasa gimana? Nah, di dalam kitab para nabi dikatakan kamu seperti anak-anak yang hanya dikatakan harus dan tidak boleh. Seperti anak-anak. Nah, tapi di dalam perjanjian yang baru saudara jadi dewasa. Itulah perjanjian baru. Jadi kalau perjanjian lama saudara-saudara, misalkan gini, misalkan kita ngomong sama anak kita, kamu nggak boleh pergi main, misalkan hari ini kamu harus bareng orang tua. Kalau kamu main keluar, mama hukum. Kalau kamu ikut sama mama kasih kamu mainan. Wah, untuk waktu keluarga seperti itu, waktu saudara masih kecil. Tapi ketika saudara udah besar, udah dewasa, saudara nggak butuh hadiah lagi. Saudara akan datang ke rumah orang tua saudara dan duduk di situ untuk bersama keluarga saudara, untuk bersama orang tua saudara. Karena saudara udah besar. Saudara nggak akan perlu lagi dihukum atau dikasih hadiah untuk berbuat baik kepada orang tua, karena saudara udah dewasa, saudara udah bisa memutuskan sendiri. Saya ngerti sendiri. Begitu udah dewasa, nggak ada lagi yang perintahin saya dan nggak ada lagi yang perlu memperingati saya. Nah, itulah perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru adalah bukan berarti saudara nggak butuh orang memperingati saudara. Tetap aja Paulus bilang kita saling memperingati satu dengan yang lain, saling menguatkan, menegur satu dengan yang lain, menghibur. Tapi yang nggak perlu itu adalah begini. Kita nggak perlu lagi, kita kepada Taurat kita nggak lagi mempertanyakan, maksudnya kita nggak paham apa yang boleh dan nggak boleh, karena kita memahami secara orang dewasa. Kita tahu mengapa itu nggak boleh dan kita tahu kenapa itu nggak boleh. Mengingatkan, tugas misalkan hamba Tuhan mengingatkan adalah untuk mengingatkan kita kembali untuk melakukannya, tapi bukan lagi untuk membuat saudara setuju dengan itu. Nah, ketika saudara belum bertobat, tugas pendeta adalah membuat saudara setuju. Tapi setelah saudara bertumbuh, setelah saudara masuk dalam perjanjian yang baru, saudara setuju dengan semuanya. Tapi mungkin saudara belum baca semuanya, atau mungkin saudara belum tahu, sehingga diberitahu oleh saudara seiman. Nah, itu fungsinya. Tapi saudara semua tahu bahwa itu kebaikan. Tapi cobalah lihat kita hidup dalam perjanjian baru nggak hari ini? Nyatanya tidak. Karena kita hanya masih berkutat dalam tidak boleh dan boleh. Padahal seharusnya kita udah nggak berkutat lagi dalam boleh dan tidak boleh. Tapi kita mengerti kenapa, karena kita udah dewasa. Kita ngerti kenapa kita nggak boleh membunuh. Kita ngerti kenapa kita berhenti di hari Sabat. Kita ngerti kenapa kita nggak boleh ngelakuin ini dan ngelakuin itu. Kita ngerti. Karena kita udah dewasa. Itulah arti perjanjian baru. Apa arti perjanjian baru? Ketika firman Tuhan, ketika Torah dituliskan dalam hati nurani kita, menjadi hati nurani kita. Dan ingat saudara, perjanjian baru itu selalu dimulai atau tandanya dimulai dengan sebuah kesulitan besar. Kalau dalam bahasa Ibrani, kesulitan atau pencobaan itu nisayon. Tapi nisayon itu bukan sebuah tes. Bahasa Ibraninya bukan tes atau ujian sebetulnya. Jadi kalau kita baca di Alkitab kita ada pencobaan-pencobaan, itu dalam bahasa Ibrani nisayon. Tapi sebetulnya bukan. Artinya nisayon itu bukan pencobaan sebetulnya. Tapi nisayon itu lebih ke arah kayak latihan untuk membuat saudara jadi lebih dewasa. Karena nisayon itu berasal dari kata nes. Nes itu adalah ketika Tuhan suruh Musa mengangkat, meninggikan ular tembaga gara-gara ada ular itu nes namanya. Ya, jadi nes itu artinya meninggikan atau mengangkat. Nah, artinya nisayon adalah sesuatu yang terjadi yang Tuhan berikan untuk mengangkat saudara. Mengangkat saudara untuk jadi apa? Untuk jadi lebih mengerti, untuk jadi lebih di atas, untuk jadi lebih dewasa. Jadi perjanjian yang baru adalah ketika saudara jadi lebih dewasa. Perjanjian yang baru dimulai dengan kesulitan besar mungkin, atau dimulai dengan pembuangan, ya.
Eh, tapi itu adalah artinya Tuhan mengangkat saudara untuk ada dalam satu frekuensi, kalau bisa dibilang seperti itulah. Ya, bukankah Yesua juga mengatakan bahwa lewat Yesua maka kita datang kepada Bapa, berarti dia mengangkat kita kepada Bapa. Tapi yang jadi masalah ketika kita ikut Yesua, yang terjadi adalah kita mengalami nisayon, mengalami penderitaan, atau sebelum kita menerima Yesua kita mengalami penderitaan terlebih dahulu. Nah, jadi saudara-saudara semua, perjanjian yang baru, penggenapan yang Tuhan lakukan di dalam perjanjian dalam Torah adalah membuat kita untuk jadi dewasa, sehingga kita ngelakuin Torah bukan lagi karena kita boleh gak boleh, tapi kita jadi orang dewasa yang paham kenapa kita harus ngelakuin itu. Bukan hanya kita ngelakuin itu untuk Tuhan saja, tapi kita paham di hati, oh ini gak boleh karena ini boleh karena itu, misalkan gitu. Kita ngerti. Kenapa kita ngerti? Kenapa kita ngerti ini gak boleh? Karena kita udah jadi orang dewasa. Ketika sudah jadi orang dewasa, saudara gak butuh diingetin lagi sama orang lain, betul gak? Ya, ketika saudara udah dewasa, saudara bisa mementukan sendiri yang baik. Nah, begitupun kita ketika di dalam Tuhan, dalam perjanjian yang baru, maka saudara udah jadi orang yang bisa menentukan firman Tuhan itu seperti apa. Nah, jadi saudara-saudara, itulah perjanjian yang baru. Itulah kita manusia yang baru dalam perjanjian yang baru, bahwa kita sekarang mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita tahu kenapa kita harus melakukan sesuatu, karena kita sudah dewasa. Kita sudah dewasa karena kita dibikin dewasa oleh Yesua, oleh perjanjian yang baru. Bagaimana dengan Yesua menggenapi seluruh Torah tersebut? Artinya apa? Yesua itu menggenapi seluruh tuntutannya. Dan gak pernah ada di situ dikatakan bahwa Yesua telah menggenapi semuanya sehingga engkau tidak perlu melakukannya lagi. Tapi menggenapi tuntutannya. Sehingga ketika saudara melakukan, saudara tidak dihukum atau tidak lagi karena hukuman. Tapi saudara melakukannya karena apa? Karena kasih. Karena saudara gak dituntut lagi untuk melakukan seluruhnya sesuai dengan hukum Musa. Maksudnya dengan legalitas maksud saya. Tapi sekarang saudara bisa jadi dewasa. Karena tuntutan sebagai anak kecil harusnya digenapi oleh Yesua. Sekarang saudara udah tinggal ngelakuin yang rohaninya, yang tentunya akan keluar di fisik. Nah, semoga saudara ngerti. Seperti itu. Karena dulu, karena hukum Musa itu hanya berlaku dalam bait suci. Karena bait sucinya jasmani. Saudara harus membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru itu dari sisi ini. Perjanjian lama itu, hati nurani saudara nggak jadi baru. Tapi tubuh saudara yang dibersihin. Jadi perjanjian lama itu semuanya full setup. Setup untuk mengerti hal rohani di perjanjian baru. Jadi semua yang ada dalam legalitas Musa itu setup untuk membuat saudara ngerti di perjanjian baru. Maksudnya seperti apa? Jadi itu membuat saudara mengerti. Misalkan gini, tahir dan tidak tahir. Saudara membedakan antara tahir dan tidak tahir. Sehingga saudara ngerti bahwa Tuhan itu kudus. Dan ketika kita udah tahir, kita nggak mungkin nggak tahir lagi. Gitu. Kalau kita masih nggak tahir, berarti kita belum ada ketahiran di dalam hidup kita. Gitu. Itu kita bisa ngerti. Nah, tapi zaman dulu semuanya berkutat tentang jasmani. Kenapa? Karena bait sucinya jasmani. Tapi hati nurani saudara nggak berubah. Zaman dulu ya, sebelum ada Yesua nih ya, zaman masih ada bait suci. Hati nurani saudara tidak berubah. Roh saudara tidak berubah. Roh saudara adalah roh pemberontak dari dulu, dari awalnya. Tapi tubuh saudara bisa disucikan zaman dulu, karena Tuhannya tuh munculnya di fisik dalam bait suci, sehingga saudara pun mendekatnya secara fisik. Makanya saudara mempersembahkan secara fisik dan saudara mentahirkan diri saudara secara fisik. Ngerti kan saudara? Semuanya fisik. Karena semuanya masih gambaran. Jadi, sekalipun fisik saudara, sekalipun hati saudara pengen berzina, tapi fisik saudara ditahan gak berzina, saudara udah benar. Karena semuanya fisik. Dulu nih waktu masih ada bait suci, saudara bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan di bait suci ketika tubuh saudara tidak dikotori. Itu zaman dulu. Makanya semua firmannya bicara soal hal jasmani. Dan hukumannya pun jasmani dan rewardnya pun jasmani. Makanya hukumannya itu jasmani. Kusta misalkan. Sakit batuk, cena batuk kering, hati merana. Itu semua kan jasmani hukumannya. Tapi begitu pun rewardnya pun jasmani zaman dulu. Kenapa? Karena kehidupannya pada saat itu masih jasmaniah semua. Nah, tapi di zaman Mesias,
Semua orang tahu akan dibangun bait suci yang lebih daripada bait suci yang ada di surga betul-betul. Apa bait sucinya di zaman perjanjian yang baru? Hidup kita, rohani sekarang bait sucinya. Nah, kalau bait suci, kalau dulu bekerjanya di fisik, sekarang bekerjanya di dalam. Begitupun pentahiran dulu adanya di luar di fisik, sekarang pentahiran ada di dalam. Apa yang ditahirkan di dalam saudara? Hati. Oleh sebab itu sekarang saudara bukan lagi menajiskan tubuh atau tidak menajiskan tubuh, tapi saudara tidak menajiskan hati. Jadi ketika hati saudara dinajiskan, maka tubuh saudara akan dinajiskan. Otomatis akan menajiskan dirinya. Tapi ketika saudara menguduskan hati saudara, maka saudara akan menguduskan tubuh saudara. Tapi hati kita berubah. Sehingga kita, fisik kita pun berubah. Hati kita, roh kita berubah pola pikirnya. Sehingga daging kita pun mengikuti pola pikir kita. Misalkan gini, saya percaya olahraga itu membuat saya sehat. Tapi saya tidak pernah olahraga. Itulah kita. Kita ingin ikut Yesua, lalu kita bilang, saya percaya firman Tuhan itu benar, tapi saya nggak mau ngelakuin. Ya sama. Kayak, hati-hati loh, makan sambal itu bisa bikin kamu sakit perut, makan sambal. Loh, kalau kita percaya sesuatu, kita lakukan. Pasti fisik kita melakukan. Tapi percayanya di mana? Di dalam. Makanya saudara begitu orang ngomong soal, misalkan saudara diet, misalkan gitu ya. Orang bilang, jangan diet, nanti kamu sakit. Tapi saudara percaya di hati, enggak. Saya harus diet. Di mana saudara percaya? Di dalam. Fisiknya ngelakuin. Nggak ngomong diet-diet tapi tetap gendut kayak saya. Itu namanya nggak diet berarti kan. Sama, kebenaran tuh seperti itu, saudara. Orang dewasa itu seperti itu. Orang dewasa rohani maksudnya. Maksudnya perjanjian yang udah lebih dewasa itu seperti itu. Atau perjanjian yang baru. Yang sudah digenapi itu seperti itu. Bahwa saudara mengerti dalam hati, maka tubuh saudara mengikutinya. Tapi bukan lagi tubuh yang ditahirkan. Makanya ketika saudara makan babi, tubuh saudara kan itu tubuh ya. Tidak tahir gak tubuhnya? Gak bisa dibilang seperti itu. Karena bait suci udah gak ada. Di dalam yang tidak tahirnya. Kenapa? Karena saudara melawan. Satu. Kedua, saudara berpikir tentang kepintaran kita lebih daripada Tuhan. Misalkan gitu. Atau kita yang lebih parah lagi, kalau dalam kekristenan kita bilang Taurat udah gak berguna. Jadi kita berdosanya di hati, udah bukan fisik lagi. Makanya Tuhan bilang, kalau kita makan dia gak ngomong kita makan daging babi sih, dia ngomong kita makan daging penyembahan berhala atau tidak cuci tangan. Jadi kotor. Nah itu, zaman dulu, di zaman jasmani, itu tepat sekali kalau saudara gak makan, kalau saudara makan gak cuci tangan, kotor. Tubuh saudara jadi kotor, betul. Saudara tuh, imam tuh wajib mencuci bajunya loh. Mencuci baju itu adalah Torah loh. Bayangin sudah. Mencuci baju itu adalah mitzvah. Tapi zaman sekarang bener gak mencuci baju adalah mitzvah? Kita gak bisa lagi bilang itu sebuah perintah. Gak bisa. Karena ini semua tentang kedewasaan hati nurani. Sekarang apa pentingnya baju dicuci lagi sekarang saudara? Karena yang penting di hati. Tapi kita ngerti, oh itu bicara soal kebersihan. Kebersihan rohani kita yang tidak tercemar oleh apapun. Yang sekalipun kita tercemar, kita harus mencucinya. Artinya kita selalu harus benar-benar menilai hidup kita dengan baik, sehingga kita tahu apa yang kita sentuh kemarin, apa yang kita pegang kemarin, di mana kita duduk kemarin, sehingga kita tidak mengkontaminasikan diri kita. Tuh semuanya rohani, gak ada jasmani saudara. Karena ini udah jadi dewasa. Kita udah jadi lebih dewasa, kita udah bukan anak kecil lagi yang gak boleh dan harus. Tapi kita udah menjadi orang-orang dewasa. Karena apa? Karena hukumnya telah digenapi menjadi yang baru. Dan yang baru itu adalah dewasa. Dimana saudara menjadi lebih dewasa. Maksudnya dewasa di sini adalah dewasa dalam menilai hukum tersebut. Sehingga namanya udah bukan hukum Taurat lagi. Tapi namanya jadi pure Torah. Torah itu artinya apa? Pendidikan seorang ayah kepada anaknya. Ada banyak hari ini yang diajarin oleh orang tua saya dari kecil. Yang dulu dipaksa, sekarang saya lakukan dengan pribadi sendiri, dengan kesadaran sendiri. Karena saya sudah dewasa. Jadi saya nggak lagi, dulunya dihukum. Kalau nggak boleh mami gini, kalau nggak boleh mami gituin, kalau nggak boleh nanti dihukum ini, dihukum itu. Misalkan nggak boleh nonton, nggak boleh main, dicengekin. Misalkan gitu. Tapi sekarang udah dewasa, nggak perlu lagi ada yang nyambelin di mulut. Ketika kita udah bertobat, ketika kita semua udah dewasa, udah bertobat, kita semua udah dewasa, kita paham sendiri. Dulu waktu saya kecil, pagi-pagi, sarapan. Bikinin makanan, harus bikinin makan. Wah, saya sambil dioloin harus makan. Sekarang pagi-pagi kita bangun.
Kita cari sendiri sarapan, kita kusak-kusak, usal-usal di rumah, dicari makanan kita sarapan. Kita tahu sendiri sekarang. Dulu kita pengennya makan Indomie terus. Karena Indomie adalah salah satu tapi sekarang udah dewasa kita ngerti, percuma aku makan Indomie. Kita udah paham sekarang, oh ini bahaya buat kita. Jadi kita nggak ngelakuin. Dulu waktu zamannya misalkan orang-orang ngerokok tuh waktu SMP, saya dilarang mami saya ketakutan karena kalau saya ngerokok saya pasti kebawa baunya, saya pasti ketahuan, saya ketakutan. Tapi hati di sini ada rasa penasaran, itu rasanya apa, kayak enak. Teman-teman saya muter-muterin rokoknya gitu, wah kayak enak, kayak keren lagi kan, apa rasanya. Tapi saya ketakutan, saya nggak pernah nyobain karena saya ketakutan. Tapi begitu saya dewasa, kita ngerti sendiri. Kita lagi duduk di tempat terus ada orang ngerokok, kita pergi karena kita ngerti sendiri itu bahaya buat kita. Nah, udah dewasa, nggak ada lagi yang peringatin kita, nggak ada lagi yang kasih tahu kita, tapi kita udah dewasa. Itulah Torah. Dalam perjanjian yang baru, Torah itu adalah seperti itu. Kita ngerti kenapanya. Ini bukan lagi soal boleh nggak boleh, tapi kita ngerti mengapa, karena kita udah jadi orang dewasa. Karena memang artinya digenapi adalah menjadi didewasakan, diangkat, diangkat ke atas, jadi lebih dewasa. Itulah artinya perjanjian yang baru sebetulnya. Dan ingat, bait sucinya sekarang rohani. Maka Tuhan melihat yang ada di hati itu lebih sulit. Sudah pikir perjanjian baru lebih gampang? Lebih sulit? Kalau kita hidup dalam perjanjian lama, kelihatannya kita semua lebih gampang. Kenapa? Kita hanya tinggal lihat tuh di batu-batu apa yang nggak boleh. Ini boleh, itu nggak boleh. Zaman Musa ini misalkan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Oke, udah tinggal tahirin diri, selesai. Maka sudah dihitung sebagai orang benar. Cuman gara-gara itu. Tapi sekarang, saudara bisa nggak makan, saudara bisa berdoa, saudara bisa berhenti di hari Sabat, tapi hati saudara yang terdalam Tuhan lihat. Itu satu. Yang kedua, dulu ada orang berzina, saudara bisa lihat di komplek pedesaan saudara. Orang ini berzina, dilemparin batu, saudara ketakutan. Hati saudara mikir, kok gini, hati sama otak emang agak mirip ya. Hati saudara mikir, aduh, aku pengen berzina nih. Tapi tubuh saudara ketakutan lihat orang dilemparin batu, lalu saudara tahan, padahal hati saudara mikir yang enggak. Tapi tubuh saudara tahan setengah mati. Saudara dilemparin batu enggak? Enggak. Tapi sekarang gak ada yang lemparin batu, saudara. Bahkan ketika saudara berzina pun, hukumannya gak datang. Gak ada hukumannya. Saudara pikir ini jadi lebih mudah? Ini jadi lebih sulit. Kenapa kita gak bisa keluar? Karena kita gak kapok. Antara dua, kasih setia Tuhan atau penghukuman. Karena firman Tuhan bilang, Yesua bilang, penghukuman adalah bukan ketika saudara melakukan, lalu saudara dapat batunya. Penghukuman adalah ketika saudara melihat terang, tapi saudara tetap ingin melakukan kegelapan. Itu hukuman. Di Yohanes 3, saudara baca sendiri. Waktu Tuhan ngomong sama Nikodemus. Ya, saudara pikir kalau saudara ngelakuin sesuatu, terus saudara dihukum, berarti Tuhan marah sama saudara, saudara masuk neraka, saudara orang gak benar. Saudara orang benar. Sampai saudara ngelakuin sesuatu, terus selalu ada batunya, saudara orang benar. Berarti Tuhan cinta sama saudara. Karena ingat, nisayon, penderitaan, kesusahan, pembuangan. Kan pembuangan itu karena dosa. Itu fungsinya untuk membuat saudara sadar. Jadi saudara bertobat. Untuk apa aku memisahkan kamu? Untuk apa aku memalingkan wajahku sementara? Untuk membuat kau berbalik. Dulu waktu saya kecil, karena untuk orang tua saya percaya Tuhan. Jadi saya percaya karena itulah Tuhan menjaga saya. Dulu waktu saya kecil, saya suka lihat teman-teman saya yang ngebully orang lain, yang jadi anak nakal, yang jadi benar-benar nakal setengah mati tapi gak pernah dapat batunya. Dan saya mikir, Tuhan kenapa mereka gak pernah dapat batunya? Aku baru nakal sedikit selalu kena batunya. Saudara pikir kalau hari ini saudara berdosa, terus saudara dihukum Tuhan, saudara rugi. Saudara orang pendosa, saudara malu. Saudara disayang Tuhan. Yang gak dihukum, itu yang gak disayang. Ingat firman Tuhan bilang apa? Penghukuman itu cuma, firman Tuhan bilang apa? Anak dia didik. Gini, kalau namanya penghukuman, itu gak pernah saudara masih hidup. Gak pernah. Penghukuman adalah ketika saudara berdosa, lalu saudara mati, saudara gak punya kesempatan berubah. Itu namanya penghukuman. Tapi kalau saudara berzina, terus saudara dapat batunya, itu namanya bukan penghukuman. Itu kasih sayang Tuhan. Karena saudara masih punya hidup lagi. Berarti Tuhan pengen saudara memperbaiki. Ya, andai kata masih ada penyakit kusta, satu hari saudara pukul orang, terus saudara kusta. Saudara sadar gara-gara pukul orang. Saudara bertobat. Akhirnya saudara mati gara-gara kusta. Masuk surga, masuk neraka. Kalau ngomongin surga neraka, surga. Karena saudara bertobat. Tapi coba sekarang, saudara pukul orang, gak terjadi apa-apa. Saudara gak tahu saudara berdosa. Saudara gak ingat saudara lakukan itu.
Ketika saudara mati, saudara masuk neraka. Padahal saudara kira saudara masuk surga. Jadi, hukuman adalah ketika saudara berdosa, saudara mati langsung masuk neraka. Tapi kalau dididik Tuhan, itu saudara punya kesempatan untuk hidup. Artinya apa, saudara? Artinya, ketika saudara dihukum Tuhan, harusnya bukan malu, tapi harusnya bersyukur. Aku dicintai Tuhan. Kalau Tuhan sampai membuat saudara kena batunya. Karena dalam perjanjian yang baru, hukuman adalah ketika seseorang mengetahui terang, tapi dia memilih untuk melakukan kegelapan. Tetap dalam kegelapan. Itulah hukuman. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa tetap dalam kegelapan jika dia dihukum Tuhan? Nggak mungkin. Itu artinya Tuhan membiarkan. Dia tetap memilih kegelapan karena dia menikmati kegelapan. Hukuman Tuhan adalah bukan ketika saudara kena batunya karena kegelapan. Tapi ketika saudara menikmati kegelapan dan tidak ada batunya. Itulah artinya penghukuman yang sebenarnya dalam perjanjian yang baru. Saudara pikir lebih mudah hidup di zaman perjanjian baru? Lebih sulit. Di perjanjian lama, saudara bisa berjinah di hati, tapi tubuh enggak, saudara nggak akan mati, nggak akan dilempar batu. Matinya pun secara fisik dulu, zaman dulu. Zaman sekarang mah kita mati fisik udah nggak ada artinya lagi. Nah, tapi saudara ketika hari ini, di zaman perjanjian baru, saudara bisa tubuhnya nggak berzina, tapi hati saudara berzina. Tuhan melihat ke dalam hati, yang jadi masalah. Ketika Tuhan melihat kedalaman hati saudara, karena sekarang udah bukan fisik lagi yang dinilai, tapi dalam. Tahirannya bukan di fisik lagi, tapi di dalam. Tapi yang jadi masalah ketika Tuhan menyelidiki hati saudara, saudara nggak tahu. Kenapa? Karena tidak ada lagi legalitas. Saudara nggak akan lihat lagi bagaimana Tuhan menghukum orang yang berdosa. Dulu orang ngegosip lasonara satu dengan yang lain, masuk ke bumi. Sekarang enggak masuk ke bumi dia. Ya, malah punya Instagram khusus untuk lasonharain pendeta. Tapi dihukum Tuhan enggak. Kenapa? Itulah penghukumannya. Ketika saudara lasonhara, tapi nggak ada yang balik nyerang saudara, nggak ada yang kena dalam hidup saudara, saudara tetap hidup baik-baik aja. Itulah hukumannya. Karena Tuhan menumpukan dosa-dosa itu. Nanti setelah semuanya genap, saudara binasa. Itu yang saudara mau dalam perjanjian baru. Perjanjian baru nggak lebih mudah dari perjanjian lama. Perjanjian lama lebih mudah. Perjanjian baru lebih sulit. Saudara, kalau ada anak kecil numpahin minuman, saudara akan bilang apa? Enggak. Kalau ada anak kecil di dalam kebaktian ribut ngomong, kita akan bilang apa? Anak kecil. Tapi kalau udah dewasa teriak-teriak, main-main kayak anak kecil, kita bilang kamu ini udah dewasa, dimarahin. Bener gak? Tapi kalau anak kecil kita, namanya juga anak kecil, habis kita mau apa? Dia juga namanya anak kecil. Nah, begitupun ketika saudara di zaman perjanjian lama, saudara kayak gitu, Tuhan bilang ya namanya juga anak kecil. Ya udah, akhirnya gimana cara anak kecil itu disuruh diem? Misalkan dimarahin atau dikasih reward. Sok, kalau kamu ikut kebaktian nanti mamah beliin mainan. Kalau kamu nggak diem, nanti mamah pulang nggak akan kasih kamu makan 2 hari. Dihukum, takut dia, baru dia diem. Sama, dalam perjanjian baru, Tuhan memandang saudara seperti itu. Masa kamu di zaman dewasa ini masih harus dihukum? Artinya apa? Semakin saudara dewasa, tuntutan semakin tinggi sebagai orang dewasa. Jadi jangan bilang perjanjian lama lebih sulit dari perjanjian baru. Perjanjian baru itu lebih sulit. Karena saudara nggak bisa lihat langsung lagi kejahatan orang dihukum. Sehingga saudara bisa jadi berbuat jahat nih hari ini. Tapi nggak sadar. Karena nggak ada baliknya. Ya kalau saudara nampol orang terus ditampol balik, itu mah reaksi. Belum tentu dihukum Tuhan itu mah. Ya. Tapi lihatlah, hanya anak yang dididik Tuhan. Setiap kali saudara berdosa, saudara terima misalkan seperti misalkan dididik Tuhan lah, entah jadi punya masalah, entah jadi apa, entah jadi ribut, entah jadi apa, selalu punya masalah dalam hidupnya. Berarti saudara dicintai Tuhan. Tapi lihatlah ketika saudara hidupnya mulus padahal saudara berdosa, berarti saudara ada dalam hukuman. Karena sekali lagi Yesus bilang, hukuman bukanlah ketika saudara dihajar Tuhan. Hukuman adalah ketika saudara melihat terang dunia telah turun, tapi kita memilih untuk hidup dalam gelap. Artinya kita senang dalam gelap. Dan ingat, terakhir di Wahyu, di hari-hari terakhir, hukuman Tuhan kepada orang-orang ketika orang-orang itu dikasih penyakit kulit. Apa yang terjadi? Hukumannya? Mereka sakit kulit, mereka ingin mati tapi nggak bisa mati. Dan satu lagi yang paling penting, mereka tidak bertobat
justru mereka makin membenci dan melawan Tuhan. Itulah penghukuman yang sejati. Ya, penghukuman yang sebenarnya adalah ketika seseorang tidak bisa bertobat, tidak mau bertobat, dan memilih untuk hidup dalam kejahatan, padahal ada terang di depan mata mereka. Oke, saudara, di surat Hashem saudara bisa mengerti, dan Baruch Hashem kita bisa berkumpul bersama, dan beserta Hashem saudara juga bisa mengerti dan bisa melakukannya, sehingga saudara bisa sungguh-sungguh hidup dalam perjanjian yang baru sebenarnya. Orang selalu mengidentifikasikan perjanjian baru dengan lebih bebas, tidak lagi melakukan hukum. Perjanjian yang baru adalah ketika saudara dewasa. Selamat masuk dalam perjanjian yang baru melalui Yeshua Mesias, melalui Yeshua Mesias kita. Bye-bye. Shalom, shalom. Shalom, shalom.